355 jamaah calon haji kloter pertama, asal Pati tiba di Asrama Haji Donohudan. Jamaah calon haji kloter pertama asal Kabupaten Pati tiba di Asrama Haji Donohudan Boyolali, Jumat pagi, tanggal 3 Juni tahun 2022. Rombongan sebanyak 355 calon haji dibawa dari Pati menuju Boyolali menumpang 9 bus berikut beberapa mobil pengantar. Saat rombongan tiba di pintu masuk, petugas Asrama Haji Donohudan, Polri, maupun TNI menjaga ketat. Hal itu dilakukan untuk melakukan screening bagi siapapun yang memasuki area. Tidak sembarang orang yang diperkenankan masuk, hanya calhaj, petugas kloter, kesehatan, maupun petugas dari kantor kesehatan Pelabuhan Bandara Adi Sumarmo. Koordinator Humas Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Embarkasi Solo, Sarif Sahrul Samsudin mengemukakan, kloter pertama sudah diterima di Gedung Jeddah. Setelah diterima, mereka diberikan gelang, uang biaya hidup, cek kesehatan, dan setelah diarahkan ke kamar masing-masing yang sudah disiapkan di Gedung Makkah. Selain itu, para jemaah juga sudah dilakukan swab PCR yang dikoordinir oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pati. Sarip menambahkan, selain pembinaan sekaligus pemantapan petugas kloter dan pembagian living cost, gelang, dan juga akan dilakukan pembagian paspor. Menurut dia, 3 jam sebelum keberangkatan para jemaah akan ditarik ke Gedung Musdalifah untuk persiapan pemberangkatan. Terkait kondisi kesehatan, apabila ditemukan jemaah yang kurang baik pihaknya nanti menunggu keputusan dari bidang kesehatan yang dikomandoi langsung oleh KKP dan Dinkes Provinsi Jateng. Sarip menjelaskan, jemaah haji yang berangkat ke Tanah Suci tahun dikalkulasi ini merupakan yang harusnya berangkat pada tahun 2020. Sedangkan, menurut Sarip, Indonesia mendapat kuota dari Arab Saudi hanya 151.000 dan diturunkan di Jateng 13.776 dan DIY 1.427 orang. Sementara itu, jemaah calon asal Pati Ridwan Romli mengungkapkan kegembiraannya bisa menunaikan rukun Islam yang kelima. Pria yang sehari-hari sebagai pegawai negeri sipil atau PNS itu berangkat haji bersama sang istri. Menurutnya, dia seharusnya berangkat ke Tanah Suci pada tahun 2019. Namun karena ada perluasan kompleks Masjidil Haram ditunda tahun 2020. Sekarang bisa diwujudkan ini ribbon, Pak. Ya, perhatian kami panggil daftar itu saudara 11 Muftisul Haji Khairon. Desember. Ya. Sekarang setelah 2 tahun pandemi itu akhirnya bisa diberangkatkan. Sekarang berapa? Ya, alhamdulillah. Bapak Randi Ardioso Suyoso. Apa itu melaksanakan untuk pemberangkatan berhaji, kita bersyukur sekali karena bisa melaksanakan rukun Islam yang Ibu Sulastri Yarjo. yang telah berusaha untuk bisa Panggilan kepada Ibu Sulastri Suprodiharjo. Harusnya berangkat tahun 2020 ya, Pak ya? sebetulnya saya jatahnya itu Sekali lagi panggilan kepada Ibu Sulastri Suprodiharjo. ada pemotongan 20% karena pembangunan area Masjidil Haram, sehingga saya harus termasuk terpotong 20% itu mundur tahun 2020, dan tahun 2020 itu jatah berangkat, cuman karena ada COVID sehingga baru tahun ini kita bisa berangkat. Ini berangkat dengan singan lawan, Pak. Panggilan Dengan Saudari Siti Marfuah. Ada Siti Marfuah. Membaca Bapak Ibu. Hanya Pak nanti setelah Siti Marfuah. pengennya seperti apa? Ya setelah itu ya harapannya yang pertama itu bisa mendapat prestasi mabrur sehingga bisa memperbaiki diri untuk dalam keberagamaan. Serius? Saudara Arifin Abdul PNS. Oh, PNS. Arifin Abdul Bapak Ibu. Masih aktif atau PNS? Sudah pensiun ya? Masih aktif. Masih aktif. Di Pati ya berarti? Terkait kloter 1 ini berapa jumlahnya, terus dari mana, terus akan diberangkatkan jam berapa? Oh ya, baik. Pagi hari ini kita sudah kedatangan kloter 1 masuk asrama tadi pukul 07.30. Kloter 1 berasal dari Kabupaten Pati dan
berjumlah 356. Dan kloter 1 ini sendiri akan diterbangkan nanti malam pukul 00.30 dan insya Allah akan dilepas oleh Bapak Gubernur Pak Ganjar Pranowo pada pukul 21.00. Saat ini kloter 1 sedang kami terima di gedung Jeddah untuk serah terima dari petugas daerah kepada PPIH embarkasi SOC. Untuk selanjutnya akan dilakukan cek kesehatan. Setelah itu para jamaah akan kami tempatkan di gedung Mekah untuk istirahat. Di sela-sela nanti sebelum keberangkatan akan dibagikan living cost, gelang dan paspor, serta nanti akan dilaksanakan pembinaan karu-karom serta pemantapan petugas kloter hingga saatnya nanti pada pukul habis isya akan kami dorong untuk persiapan menuju gedung Musdalifah untuk pelepasan kloter pertama. Mungkin yang membedakan ibadah haji kali ini apa Pak? Untuk membedakan, karena ini kan ada pembatasan usia ya, ini 65 tahun ke bawah, diharapkan kan para jamaah juga masih dalam kondisi sehat ya. Kita mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan oleh Arab Saudi dan kita juga mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditentukan. Dari kedatangan sudah kita terapkan protokol kesehatan kepada calon jamaah haji dan kepada semua petugas yang ada di embarkasi SOC.